Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Pagi menjelang siang hari ini saya akan berbicara tentang Yesus adalah penolong kita yang setia. Taruh tangan kanan di dada seperti ini, sama-sama katakan dengan saya, Tuhan saya. Belum semua yang di bawah ataupun yang di balkon, sama-sama katakan dengan saya, Yesus saya adalah Tuhan yang setia, yang pasti menolong hidup saya. Hidup saya pasti ditolong Tuhan. Keluarga saya pasti ditolong Tuhan. Keuangan saya pasti ditolong Tuhan. Pergumulan saya pasti ditolong Tuhan. Semakin kuat Bapak Ibu Saudara. Masalah saya pasti ditolong Tuhan. Sakit saya pasti ditolong Tuhan. Yang setuju kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita lihat Lukas pasal ke-13 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Bapak Ibu Saudara perhatikan dengan baik, saya bacakan pelan-pelan buat kita semua, baik yang ada di ruangan ini ataupun yang menyaksikan ibadah online. Tampaklah seorang wanita, garis bawahi Bapak Ibu ya, yang telah 18 tahun dikuasai oleh roh kelemahan. Sehingga ia menjadi bungkuk dan tidak dapat berdiri dengan tegak. 12. Sama-sama katakan dengan saya ketika Yesus melihat. Semua sama-sama katakan dengan saya ketika Yesus melihat. Yesus memanggil dan berkata kepadanya, ayat 12 tadi belum. Hai wanita, engkau telah dibebaskan dari kelemahanmu. 13. Lalu Yesus meletakkan tangan ke atasnya. Dan, baca sama-sama 3-2 ya. Seketika itu juga, perempuan yang bungkuk selama 18 tahun. Perempuan yang bergumul seumur hidupnya berjalan Bapak Ibu Saudara seperti ini. Saya nggak ngerti kalau posisi ini ada sama saya atau Bapak Ibu Saudara. Tapi satu hal yang saya ngerti. Tuhan melihat hidup saudara dan saya. Yang kedua, Tuhan pasti meletakkan tangannya yang penuh dengan kuasa untuk menjamah pergumulan perempuan ini. Aku mau engkau sembuh. Saudara, setiap dari kita pasti memiliki pergumulan permasalahan dengan tenggang waktu yang berbeda-beda. Ada yang mungkin masalah dengan keuangannya, bisnisnya, ekonominya, pelayanannya, rumah tangganya, masalahnya. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 18 tahun. Seperti firman yang kita baca. Seberapa lamanya masalah kita, itu tidak masalah bagi Tuhan kita. Karena Tuhan kita, Yesus yang peduli, Yesus yang hidup, Yesus yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Ketika dia melihat, dia jamah. Bukan hanya punggung perempuan ini, tapi dia jamah hidup kita. Dia pegang suami kita, dia pegang istri kita, dia pegang pekerjaan kita, dia pegang usaha kita. Suka nggak suka, semua akan dipulihkan oleh Yesus. Tepuk tangan bagi Tuhan. Amin saudara. Saudara nggak mau percaya Yesus sanggup memulihkan, Yesus nggak tersinggung, Yesus nggak marah. Dia akan tetap setia. Aku akan menolong hidupmu. Aku akan memulihkan hidupmu. Tapi pastor nggak tahu pergumulan saya. Saya sudah ditinggalkan sama suami saya. Baik dia pulang ke rumah Tuhan ataupun dia pergi dengan perempuan lain. Saya cuma mau bilang. Kalau perempuan bungkuk 18 tahun ini Tuhan setia menolongnya. Aku yakin saudara juga ditolong Tuhan. Pak saya punya masalah 2 tahun gak punya anak. Saudara yang 18 tahun Tuhan selesaikan seketika. Amin saudara. Yang Tuhan mau hari-hari ini kepada anak-anaknya saudara dan saya. Still depend on Him.
Still trust Him more than anything. Amin. Tetap percaya samanya. Oh, Dia sanggup memulihkan yang tidak ada menjadi ada. Kutuk menjadi berkat. Amin, saudara. Penyakit menjadi kesembuhan. Karena Yesus yang kita percayai, Yesus yang kita sembah, bukan Tuhan yang berdusta. Bukan Tuhan yang meninggalkan ketika kita ada pergumulan, Dia pergi entah kemana. Yesus kita gak begitu. Dia berkata dalam firman-Nya, dengar baik, aku Immanuel, Tuhan yang menyertai usahamu. Aku Tuhan Immanuel yang menyertai masalahmu. Aku Tuhan Immanuel yang menyertai rumah tanggamu. Orang boleh silih berganti datang dan pergi sesuka hatinya. Ketika kamu mewah, ketika kamu diberkati, ketika kamu kaya, banyak orang berbondong-bondong mengikuti kamu. Mau berteman dengan kamu. Ketika kamu lagi susah, ketika kamu lagi miskin, terpuruk, jatuh, semua orang satu persatu meninggalkan diri kita. Tapi ada satu pribadi yang selalu setia. Saudara mau miskin kek, saudara mau kaya kek, saudara mau sehat kek, saudara mau sakit kek. Yesus berkata, aku Immanuel yang akan memberikan kedamaian bagi hidupmu. Aku menyertaimu, aku memegang tanganmu, aku akan menolong hidupmu. Tepuk tangan bagi Yesus. Amin. Saya selalu senang dengan pujian ini. Ketika jalan-jalan kita tertutup. Aduh Pak, Bapak gak tahu sih tagihan saya berapa. 40 juta per bulan. Saya lagi punya masalah 70 juta per bulan, 80 juta, 1 miliar. Saudara, dunia ini Tuhan yang punya. Kejadian pasal 1 ayat 31 dikatakan, segala sesuatu yang dijadikan oleh Elohim sungguh teramat baik. Dan Yohanes pasal 1 ayat 14, firman itu sudah menjadi manusia. Manusia Yesus Kristus. Ketika Yesus berfirman, gak boleh gak ada yang jadi, pasti jadi. Amin. Tinggal kita minta hikmat Tuhan, tunggu waktunya Tuhan, karena semua indah pada waktunya Tuhan. Tapi Pak, saya belum punya anak sampai hari ini. Tunggu waktunya Tuhan. Dia akan buka kandunganmu. Tapi bisnis saya lagi goyang Pak, tunggu waktunya Tuhan. Dia akan kirim investor yang baru. Pastor Verona jago ngomong, enggak. Bible mencatat demikian. Yang pertama, Yesus melihat. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus melihat saya. Belum semua, sama-sama dengan iman katakan dengan saya, Yesus melihat saya. Amin. Yesus melihat rumah tangga saya. Belum semua, Yesus melihat rumah tangga saya. Ayo Bapak Ibu dengan iman, jangan diam. Yesus melihat rumah tangga saya. Yesus melihat pergumulan saya. Sama seperti Yesus melihat perempuan yang bungkuk 18 tahun. Demikian Yesus melihat hidup saudara dan saya. Dan Dia bukan hanya melihat hidup kita yang susah, ditinggal suami, ditinggal istri, ditinggal anak-anak. Dia akan bertindak untuk menolong saudara dan saya. Amin. Dia gembala kita yang baik. Saya cuma mau bilang sama Bapak Ibu Saudara. Iman, pengharapan, rasa percaya kita kepada pribadi Yesus gak akan mengecewakan. Saya cerita sama Bang Ucup di mobil tadi. Di Geraha 1. Di mana tadi? Diamond. Kondisi mami saya hari ini setengah sadar, saudara. Antara sadar dan tidak sadar. Tapi saya percaya kepada siapa saya percaya. Aku yakin Dia berkuasa. Saya cuma bilang sama Tuhan, izinkan saya menyelesaikan semua pelayanan ini Tuhan. Barusan saya telepon tante saya, gimana keadaan mami? Sudah tidur tapi keadaannya demam panas tinggi. Oke, nanti juga sembuh. Amin saudara. Amin. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Aku yakin kalau Tuhan melihat perempuan yang bungkuk, Tuhan yang sama juga melihat mamiku. Kalau Tuhan menjamah perempuan yang bungkuk ini, Tuhan juga menjamah mamiku. Karena di mata Tuhan tidak ada perbedaan, saudara dan saya. The big question is, mungkin ada di antara saudara yang berkata, kenapa saya masih ditolong oleh Yesus, Pastor?
Padahal saya jatuh bangun dalam dosa. Saya cheating dengan uang perusahaan. Saya melakukan bisnis yang kotor. Kenapa Tuhan masih mau tolong saya? Ketahui saudara, Dia mau tolong kita. Yang pertama, bukan karena kita hebat, kita miskin, kita susah, kita lemah, kita penyakitan. Dia mau tolong kita karena saudara dan saya berharga. Semua sama-sama katakan dengan saya berharga. Saya pasti ditolong Tuhan. Buat suami-suami dengerin baik. Saya mengerti Pak, hari-hari ini, kondisi hari-hari ini, ditambah lagi keadaan perang seperti ini. Bukan hanya Indonesia yang ekonominya sedang goyang, di semua negara pasti mengalami. Tapi percayalah bapak-bapak yang sudah beristri, saya mengerti Pak, tagihan Bapak mungkin berat. Ada yang tadi saya sebut 10 per bulan, 20 per bulan, 50 per bulan, 70 per bulan, dan seterusnya. Percayalah, Dia adalah Yehova Jireh. Dia akan sediakan segala yang kita perlukan. Amin. Semua yang di balkon, percayalah Tuhan akan menyediakan apa yang kita perlukan. Amin Bapak Ibu Saudara. Saudara sekali lagi boleh gak percaya Yesus, tapi Yesus tetap memutuskan dan akan bertindak. Aku akan bertindak supaya engkau bisa percaya bahwa akulah Tuhan satu-satunya yang akan menghiburmu di tengah kesulitan, yang akan mengubah hidupmu di tengah kebangkrutan. Aku yang akan pulihkan. Karena aku Tuhan, ketika aku berfirman, Ibrani katakan, aku mengikat firmanku dengan sumpah. Dan tidak ada yang pernah yang keluar dari mulut Tuhan kembali dengan sia-sia. Setiap segala sesuatu yang Tuhan firmankan pasti terjadi. Sakit saudara pasti disembuhkan. Keuangan saudara pasti Dia pulihkan. Saudara, memang ini kenyataan Bible. Mungkin ada orang di luar sana bilang, Pastor Verona itu teologinya kemakmuran, kesenangan, pembelaan, gak mau pikul salib. No, karena saya menyadari Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Kalau Dia tolong 12 rasul, Dia juga tolong kita. Amin. Kalau Dia mengampuni perempuan yang ketangkap berbuat zina, Dia juga ampuni kita. Halo? Amin Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya gak tahu siapa perempuannya, tapi ada di tempat ini. Yang sedang memiliki benjolan. Percayalah, keluar dari ruangan ini benjolanmu hilang. Pasti nanti perempuan ini WA ke saya. Kayak waktu sebelum-sebelumnya saya di sini. Ada yang punya keputihan sampai, maaf ya, berlendir kental. Dan betul orang itu direct message di Instagram saya. Saya orangnya Pastor, saya sudah disembuhkan. Lihat. Tuhan menolong kita tanpa melihat rupa. Tepuk tangan bagi Tuhan. Amin saudara. Setiap kita dalam menjalani hidup ini pasti punya tekanan yang berbeda-beda. Ada yang bergumul sama suaminya, ada yang bergumul sama istrinya, ada yang bergumul, Tuhan bagaimana saya bisa membesarkan anak-anak saya sudah gak bersuami, saya sudah gak beristri. Percayalah, Tuhan yang mengizinkan kita ada di dunia ini, Tuhan yang sama yang akan memelihara kehidupan kita. Dia tidak akan tinggalkan kita. Dia setia mendampingi, menemani kehidupan kita. Sama-sama katakan dengan saya, aku ditolong Tuhan. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya, aku pasti ditolong Tuhan. Saudara, saya mau cerita, satu kali dalam pelayanan saya ada seorang ibu berkata kepada saya, Pastor Verona, saya lagi turun dari motor, minggir ke sini, tiba-tiba ada motor tabrak saya. Paha kiri saya itu tulangnya patah. Begini Bapak Ibu Saudara, ini tulang, dia patah begini. Secara manusia saya mau operasi. But I don't have money. Aku nggak punya uang. Bagaimana aku bayar operasi tulangku ini patah, Pastor. Patah begini, yang kiri ke kanan, yang kanan ke kiri. Saya bilang sama ibu, ini, Bu, ibu boleh nggak punya uang untuk biaya ke dokter, operasi dan lain sebagainya. But you still have Jesus so much more than anything. Kamu tetap punya Yesus
Yesus yang peduli sama ibu, Yesus yang mengasihi ibu, Yesus yang mencintai ibu. Kalau kayak begini aku gak bisa kerja, pastor. Saya bilang, ibu, saya percaya Tuhan saya Yesus Kristus namanya bisa buat mujizat dengan berbagai cara, berbagai metode. Setuju Bapak Ibu? Kita pakai metode yang Bible ajarkan. Panggil penatua, ambil minyak, tumpangkan tangan atas orang sakit. Saya bilang, saya video call sama dia. Dia ikuti ibadah-ibadah online saya. Saudara, singkat waktu. Medis berkata, ini kalau nggak dioperasi, kakimu panjang sebelah. Yang kanan sama kiri panjang sebelah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pergi ke ortopedi apa namanya. Itulah ortopedi, diurut. Orang ortopedi bilang, ini kalau nggak dioperasi bukan panjang sebelah, jalanmu cacat. Karena patahnya parah. Saya nggak tahu lagi pastor gimana. Tapi saya ingat perkataan Tuhan lewat pastor. Saudara, ini bukan segala-galanya, Yesus segalanya. Amin. Minyak yang ada di tangan Bapak Ibu Saudara bukan segala-galanya, Yesus segalanya. Amin. Saudara, saya berdoa buat dia. Kita berdoa, Ibu setia ya, ikuti doa pelayanan saya online ya. Saudara, medis yang sama, dokter yang sama, ortopedi yang sama, result yang berbeda. Orangnya bilang begini, how come tulangmu sempurna? Bagaimana tulang paha kiri ibu yang patah oglek begitu bisa sempurna dia sembuhkan? Ibu pergi ke ortopedi mana? Ibu pergi ke dokter mana? Dia bilang sambil mencucurkan air mata, saya gak punya uang dokter. Saya gak punya uang untuk berobat, tapi saya punya Yesus. Saya oleskan minyak urapan tiap pagi, tiap malam. Waktu saya cek, saya scan, ada tulang yang tumbuh di tulang saya. Dan tulang saya normal, saya bisa jalan gak pincang-pincang, gak pencot-pencot. Saya panjangnya gak rata. Dia telepon saya sambil nangis. Aduh Pastor Verona, terima kasih. Saya juga khotbahnya juga mau nangis. Karena seorang desainer terkenal di Jakarta, saudara. Dia bilang sama saya, PM. Nama saya Mario Verona Jaha. Orang kenal saya dengan Verona, Bapak Ibu Saudara. Ya macam-macam lah, ada yang panggil Mario Verona gitu. Ada yang Pastor Mario, Pastor Verona. Singkatan saya PM. Desainer ini bilang begini, PM, gara-gara COVID tante tertekan, gak bisa kerja. Pegawai semuanya ketular, tante umurnya udah mau 60 gitu loh. Kan bahaya COVID buat orang di atas usia 50 tahun. Setuju Bapak Ibu? Bahaya. Apalagi sama Delta. Waduh jangan main-main saudara. Karena korban Delta saya. 14 hari. Tapi Tuhan itu baik. Gara-gara COVID ini. Jiwanya tertekan. Stres. Lihat ya cara iblis ya. Dia menakuti kita, dia menekan jiwa kita supaya kita takut, khawatir, bimbang. Akhirnya masuk ke fase stres. Dari fase stres masuk ke fase depresi. Dia pergi ke dokter, ibu harus minum obat ini, ibu depresi berat. Aduh PM tolong. Saya bilang, it's not me. It's all about Jesus, your father. Dia Tuhan yang penuh kasih buat tante. Dia mengasihi tante. Ya tapi aku suruh minum obat stres, obat depresi banyak banget. Dia sering ngedesain baju-baju pejabat, artis, selebriti dan lain sebagainya. Rumahnya besar saudara. Tapi seringkali rumah yang besar, uang yang banyak, popularitas yang hebat, gak bisa tolong kita dari masalah. Siapa yang tolong wanita ini? Saudara, ada pujian yang memberkati. Saya bilang sama dia, tante ingat ada pujian ini berkata. Coba minta G. Ini tante duduk, saya doa. Tuhan engkau ajaib bagiku. Ayo tante nyanyi yuk.
Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Yesus, Engkau ajaib. Nyanyi tante, doa tante. Kita doa sama-sama. Sama-sama pakai masker. Tuhan, Engkau ajaib bagi sehari, seminggu, sebulan, 2 bulan. Saudara, medis yang sama, dokter yang sama, lagi-lagi result yang berbeda. Yesus yang kita baca menyembuhkan 18 tahun orang yang bungkuk. Yesus yang sama melepaskan tante ini dari obat stres, obat depresi. Gak bisa tidur setiap hari saudara, gak bisa tidur. Padahal rumahnya mewah, gede. Mobil Alphard ada, ini ada, gede banget rumahnya. Suaminya biasa melayani menteri-menteri saudara. Di situ saya diajar Tuhan bahwa segala yang kita miliki ternyata di end of the day gak bisa tolong kita. Siapa yang bisa tolong kita? Yesus Kristus. Siapa yang bisa tolong kita? Firman-Nya. Siapa yang bisa tolong kita? Janjinya. Saat kita berdoa, saya bilang sama tante, ingat tante orang berharga, anak kesayangan, dicintai Tuhan. Yesus mati buat kamu. Saya bilang, mana sih ini obat-obatnya? Gue berdoa Tuhan mulai hari ini dia gak ketergantungan obat, tetapi dia ketergantungan pribadi Yesus. Yesus yang sama, yang pernah hidup, mati dan bangkit. Yesus yang sama juga akan menyembuhkan tante. Sungguh ku percaya. Kita doa. Tiada yang mustahil. 2 minggu yang lalu dia bilang begini. PM. Dokter bilang tante gak usah minum obat depresi lagi. Aku udah bisa tidur. Aku udah bisa kerja. Aku udah bisa ketawa. Yesus baik. Saudara masih mau ragukan Yesus? Ini pribadi yang gak akan ngecewain saudara sama saya. Istri saya komplain sama saya. Ini kita bangun gereja kenapa sampai 1M begini? Besok-besok papi, makanya kamu lihat kalau cari tempat tuh jangan beli kosongan. Harus dekor ini 100 juta, dekor ini 100 juta. You tahu kan pelayanan kita gak fokus sama uang tapi sama jiwa. Istri saya tuh saudara. Tapi saya bilang, Mam, dia yang panggil kita adalah Tuhan yang setia. Dia juga Tuhan yang akan memberkati pelayanan penggembalaan kita. Tagihan tiap minggu masuk saudara, 200 juta, 100 juta, 300 juta, 400 juta, 600 juta, 700 juta, buset. Kalau kayak latih mojong kayak begini kan enak ya. Worth it lah, tempatnya gede, biayanya gede juga worth it. Tapi di Jakarta di gereja penggembalaan saya tempatnya hanya 200 saudara, 1M kita harus keluar. Dan Tuhan yang saudara dan saya percayai, yang kita layani, yang kita imani, dia enggak pangku-pangku kaki di sorga. Dia berikan berkatnya. Dia bilang sama saya, dia kirim berkat dari sorga. Pak Verona, ya Bu, saya enggak kenal. Boleh saya berkati gerejanya? Boleh Bu. Boleh saya ketemu sama Pastor Verona? Boleh Bu. Bawa uang 3 miliar saudara. Ini saya ada uang segini, doain. Nah, ini buat Pastor Verona, buat gerejanya. 100 juta. Saya bilang sama tim keuangan, bayar. Tiba-tiba datang lagi. Pastor Verona. Iya Ibu, saya rata-rata gak kenal saudara. Boleh saya berkati pelayanan Pastor? Boleh. Boleh minta nomor rekening gereja? Boleh. Saudara, tagihan yang 1M itu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, Yehova Jireh mengerjakannya, membayar lunas. Aku gak pernah I never talk about money in my ministry. No.
Saya nggak pernah. Dari usia 21 sampai hari ini saya mendoakan orang sakit. Saya dikasih $4.000, saya dikasih 4.000 euro, dikasih 10.000 dolar. Saya bilang, kembalikan kepada Tuhan. Karena yang sembuhkan kamu adalah Tuhan. Bukan nih. Ini sama ini semua sama, alat di tangan Tuhan. Ya tapi Pak, saya kan ingin berkati Bapak. Jangan saya. Berkati rumah Tuhan. Saya urusannya dia. Karena dia pasti menolong kita. Tepuk tangan buat Tuhan. Bangkit berdiri.